Lalu mereka berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Thumma alladzi unzila al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imani ma'amanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah berikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insyaallah pasti dicatat Allah sebagai satu bala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang tentunya salat dan salam malah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para penjurisannya. Bapak Ibu Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita meyakini kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah, dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra-putri kita semua. Amin. Kemudian kita juga doakan keluarga saudara kita, punya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah ya. Semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit ya, khusus pada Ibu Hendra ya, Ibu Hendra. Ya. Allahumma rabban nas ya, semoga Allah masak bisa fa'isfa'uka la yughadiru saqaman. Jadi semoga Allah memberikan kesembuhan tanpa meninggalkan rasa sakit sama sekali kepada beliau. Amin. Yang tentunya kita juga doakan pada saudara kita, tentunya kalaupun Allah saat ini Allah uji ya, kita semua ada yang diuji dengan masalah-masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah-masalah kehidupan. Kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan terkait dengan aklun dzaki ya, yakni akal yang cerdas. Yang kita tahu bahwa akal yang cerdas ini merupakan satu buah ya, merupakan buah daripada dua kalimat syahadah kita, yakni bagaimana tauhidullah itu menjadikan kita Allah menjadi tujuan hidup kita ya, Islam sebagai pedoman hidup kita, kemudian Rasul sebagai qudwah kita, sehingga menghasilkan dua sifat sekaligus, yakni qalbun salim, hati yang bersih, dan aklun dzaki, akal yang cerdas. Bapak bin Allah, qalbun salim kemarin itu akan menghasilkan sebuah akidah salimah atau salimul akidah yang nantinya menjadikan seluruh aktivitas kita akan kita laksanakan dengan penuh dengan keikhlasan, an-niyatus khalisah gitu ya. Maka yang kedua, pada malam ini kita akan tuntaskan terkait dengan aklun dzaki, yakni akal yang cerdas, yang laki-laki itu merupakan buah daripada dua kalimat syahadah kita. Bapak Ibu yang Allah, akal yang cerdas itu akan menghasilkan tiga hal kemarin ya. Yakni yang pertama adalah tadabburul Quran. Kemudian yang kedua nanti adalah tafakkur fil qaul, dan yang ketiga adalah dzikrul maut gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, di mana saat kita bicara terkait dengan tadabbur Quran,
Ini Allah tegaskan pada kita semua ya. Di dalam surat As-Sad ya ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitaban anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Jadi kitab Al-Qur'an ini kami turunkan kepadamu penuh berkah. Ya, lagi-lagi Bapak Allah, orang yang akan memiliki akal yang cerdas ya, itu dia sadar betul bahwa salah satu yang kita lakukan yang senantiasa tadabbur Quran, ya, tadabbur Al-Qur'an. Ya, kenapa? Lagi-lagi Allah berikan satu penegasan bahwa kitab Al-Qur'an ini Allah turunkan kepada kita penuh dengan keberkahan. Agar apa? Agar kita semua menghayati ayat-ayatnya. Dan artinya dalam mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Dan lagi-lagi agar orang-orang yang berakal itu mendapatkan pelajaran. Ya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan menjadikan pelajaran buat orang-orang yang cerdas. Ya, baik. Bapak Allah, sehingga lagi-lagi di Bapak Allah yang perlu kita cermati bahwa sesungguhnya orang-orang yang cerdas tadi ya, yakni mereka senantiasa menjadikan tadabbur Quran itu untuk mempelajari, mengkaji dan menghayati ayat-ayat kitabullah tersebut dengan maksud untuk memahami dan melaksanakan pedoman hidup tadi. Yang tentunya Al-Quran ini ditadabburi oleh setiap muslim agar menjadi ulil albab, akan memiliki akal yang cerdas. Dan ternyata kalau kita pelajari betul, itu banyak sekali ilmu yang diperoleh dengan cara kita memperhatikan dan membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tafakkur fil qaul ya. Kemarin telah kita bahas ya. Ya, ini tafakkur fil qaul ini kita bisa perhatikan di dalam surat Ali Imran ya, mulai ayat ke 190 misalnya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi lagi-lagi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam gitu ya, itu la ayatil liulil albab. Itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Ya, ini berarti di sini ada satu permintaan Allah, kalau kita memiliki syahadah yang benar, maka kita senantiasa tafakkur fil qaul, memikirkan alam ini. Ya, siapa orang yang cerdas itu? Yakni dalam ayat 191-nya dari surat Al-Imran ini, yakni alladzina, yakni orang-orang yadhkurunallaha, yakni yang senantiasa mengingat Allah, berzikir pada Allah, qiyaman dengan berdiri, wa qu'udan dan dengan duduk, wa ala junubihim dan kondisi berbaring. Tidak hanya zikir pada Allah, tapi juga wa yatafakkaru, dan mereka senantiasa berpikir fi khalqis samawati wal ardh, terhadap penciptaan langit dan bumi ini. Jadi Bapak Allah, ini jelas sekali bahwa di dalam ayat 191 ini dari surat Ali Imran, bahwa orang-orang yang cerdas itu dia senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi ini, sehingga mereka mengatakan Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, ya, apa-apa yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, dan kami berlindung dari siksa api neraka. Subhanallah. Bapak Ibu Allah, jadi orang yang cerdas itu kalau kita perhatikan, satu sisi mereka ini memikirkan akan penciptaan alam di dunia ini, langit dan bumi. Tapi di sisi yang sama itu mereka senantiasa memohon pada Allah untuk dihindarkan dari api neraka, berarti kehidupan akhirat. Itulah yang disebutkan Rasulullah bahwa akal kayis, orang yang cerdas itu, yang orang yang senantiasa waltan dunasu makotam ligot, dia senantiasa melihat apa yang dilakukan kemarin, dan di saat yang sama dia mempersiapkan apa yang harus dia kerjakan untuk masa depannya. Dan masa depan bukan sekedar usia 60 tahun, 70 tahun, tapi masa depan setelah kehidupan di dunia ini. Apa yang didoakan? Faqina adzabannar, kami mohon agar dihindarkan dari api neraka. Subhanallah. Bapak Ibu Allah, maka tentunya orang yang cerdas ini selain dia tadabbur Quran,
Selain dia mentafakuri fil qaul, maka yang ketiga ternyata dia dzikrul maut. Jadi kalau satu kira Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadisnya, jadi bahwa satu saat nanti umatku akan menjadi seperti buih gitu ya, terombang-ambingkan kemana-mana. Mereka senantiasa dikerumuni oleh musuh-musuhnya, dia ditindas, dipengaruhi dan sebagainya. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah satu umat Islam sedikit? Tidak, banyak. Tapi mereka seperti buih, terombang-ambingkan. Kenapa? Karena mereka terkena penyakit wahan, gitu ya. Apa itu? Hubbud dunya wa qahratul maut. Yakni dengan cinta dunia dan takut akan kematian. Dengan satu catatan bahwa orang-orang yang seperti ini berarti mereka tidak cerdas. Ada yang katanya dia bodoh. Dan itu tidak boleh, ya. Syahadah kita mengharuskan kita untuk memiliki aqlun taqiyun, dan salah satunya adalah dzikrul maut, senantiasa mengingat akan kematian. Sehingga Bapak Ibu Allah, terkait dengan hal tersebut di surat Ali Imran ayat ke-192-nya, orang yang cerdas tadi, ulul albab, mereka senantiasa mengatakan Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, gitu ya, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Wa ma lidzalimina min ansar, ya. Dan tidak ada seorang pun orang zalim yang bisa menjadi seorang penolong bagi orang zalim tersebut. Sehingga Bapak Ibu Allah, ini jelas ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini betapa orang-orang yang cerdas itu tahu persis bahwa jika Allah memasukkan seseorang pada neraka, maka sungguh orang tersebut hina. Dan orang cerdas nggak mau akan hal itu terjadi pada dirinya. Dan orang cerdas itu dia tahu persis bahwa sesungguhnya wa malidh dhalimin min ansar, ya. Buat orang-orang zalim tidak ada penolong sama sekali. Ya, siapa orang zalim? Ya, kemarin kita bahas orang zalim itu yang saat mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah. Dia melaksanakan larangan-larangan dilarang oleh Allah. Itu orang-orang zalim. Ya. Dan orang-orang yang cerdas tahu persis bahwa orang yang zalim seperti ini itu tidak ada penolongnya nanti. Maka dia senantiasa mohon pada Allah untuk dihindarkan dari hal tersebut. Kemudian di ayat ke-193-nya, ya, ini lagi-lagi memberikan satu penegasan bahwa orang yang cerdas itu senantiasa dzikrul maut. Yakni mereka mengatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar apa yang menyeru kepadamu, kepada kami tentang kepada iman, yaitu berimanlah kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya, lagi-lagi orang yang cerdas itu begitu ada satu karena tadi ya tadabbur Al-Qur'an, kemudian tafakkur fil qaul, ya, maka mereka mengatakan ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang menyeru kepada kami terkait dengan iman tersebut. Ya, mereka mengatakan berimanlah kamu kepada Tuhanmu, kepada Allah, maka kami pun beriman. Itu orang yang cerdas. Ya, sehingga lagi-lagi Bapak Ibu, orang yang cerdas itu manakala seperti ini ya, di majelis ilmu seperti ini, itu benar-benar dia akan serius, sungguh-sungguh, kemudian setiap apa yang diterima itu mereka imani, kemudian mereka melaksanakan. Okay. Kemudian sebutkan pula bahwa Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami berserta orang-orang yang berbakti, orang amal abrar. Lagi-lagi Bapak Allah, orang yang cerdas juga sadar betul bahwa ada satu fase, ada satu pintu yang namanya pintu kematian. Maka dia tahu persis manakala pintu ini kita salah melewatinya, maka akan menjadikan sebuah kecelakaan selama-lamanya. Maka orang yang cerdas itu senantiasa dia memohon pada Allah untuk dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Semoga kita semua dikaruniai husnul khotimah Allah SWT. Allahumma amin. Gini ya. Kemudian
Baik ya, jadi di ayat ke-194-nya mengingatkan kita Rabbana wa atina wa wa'adna ala rasulika wa la tuhina yaumal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Jadi di ayat ke-194-nya, ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat, sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Ya, sallallahu alaihi. Jadi orang cerdas itu seperti itu ya, dia tahu persis bahwa ada satu kehidupan yang abadi, ada satu fase-fase yang terus kita ingin lewati, dan orang cerdas senantiasa mempersiapkan hal itu semua. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka orang yang cerdas seperti ini, ya, dia akan memiliki al-fikratul Islam. Ya, jadi orang yang cerdas yang memiliki tiga hal tadi, ya, yakni bagaimana tadabbur Quran, tafakkur fil Quran, dan dzikrul maut tadi, yang terjadi adalah mereka akan memiliki pemikiran Islam, memiliki fikrah yang Islami. Ya, disebutkan dalam kitab ini dengan tiga aktivitas di atas, yakni apa tadi? Tadabbur Quran, kemudian tafakkur fil Quran, dan dzikrul maut tadi, ya. Tanpa meninggalkan satu pun daripadanya, maka muslim akan memiliki fikrah dan ideologi yang penuh dengan berkah. Dan ini yang kita minta. Sehingga kenapa tiap kali awal kita mohon pada Allah untuk Allah melimpahkan pada kita apa? Rahmat, hidayah, dan barokahnya. Saya ulang-ulang berkali-kali. Rahmat kan kita butuh rahmat Allah, karena surga itu karena rahmat Allah. Keluarga kita butuh rahmat Allah, sakinah, mawaddah, rahmah, gitu ya. Ya, dalam kehidupan kita, dalam anak-anak kita, semuanya kita butuh rahmat karena itu cinta. Dan ternyata majelis ilmu seperti ini yang Rasulullah sebutkan dengan raudhah taman surga, itu Allah ghasyiatur rahmah, mengguyur dengan rahmat. Ya. Maka lagi-lagi Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki tiga hal tadi, maka dia akan memiliki fikrah dan ideologi yang penuh dengan keberkahan. Ya. Pada gilirannya, ia akan mampu menemukan konsep yang benar, yang minhajus sahih atau sahihul ibadah, sehingga seluruh kehidupannya itu penuh dengan ibadah yang penuh dengan sahih. Ya, dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Allah, orang-orang seperti ini ya, itu akan menjadikan hal-hal yang penting itu bernilai ibadah. Misal sholatnya akan bernilai ibadah karena dengan ilmu. Jadi karena Allah dengan ilmu. Ya. Tapi bukannya hal-hal yang penting saja, hal-hal yang remeh-temeh bahasanya gitu ya. Itu juga akan benar ibadah. Ya, jenengan lenggah dengan istri gitu ya. Jenengan berdialog dengan anak, jenengan bercengkrama dengan tetangga, jenengan terima tamu ya. Atau bahkan jenengan dahar yang untuk kepentingan kita, itu akan bernilai ibadah jika dengan ilmu dan karena Allah. Bahkan nun sewu, jenengan tidak ke kakus ya, kamar mandi ya, ke toilet, buang air dan sebagainya. Ya, itu juga akan bernilai ibadah karena Allah. Itu semua bisa kita miliki dengan satu catatan, fikrah kita, pemikiran kita cerdas. Sehingga Bapak Ibu Allah, kalau kemarin terkait dengan qalbun salim itu menghasilkan salimul akidah, akidah yang salim, gitu ya. Maka yang dengan aklun taqi akan menghasilkan sahihul ibadah, ibadah yang sahih. Ya, pernah kami sampaikan di majelis ini pula ya, saat kita mau melihat bahwa seluruh ibadah kita akan bernilai ibadah apa? Seluruh aktivitas kehidupan kita bernilai ibadah ya. Secara sahih, maka harus kita fahami secara cerdas. Contoh misal, salat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan haji kita ya. Itu akan bernilai ibadah jika memenuhi tiga syarat. Pertama karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Yang kedua masyru'iyah, ada syariatnya. Jadi kita nggak boleh sholat, puasa atau apa yang tidak ada syariatnya. Ya. Kemudian ada kaifiatnya, ada tata caranya yang benar. Gitu ya. Itu kalau kita terkait dengan ibadah-ibadah yang ritual tadi. Sebaliknya kalau kita bicara ibadah non ritual atau ghairu mahdhah, itu syaratnya dua. Ya, dengan bekerja, dengan seperti tadi yang saya contohkan, bercengkrama dengan keluarga, dengan tetangga, dengan tamu dan sebagainya. Syaratnya dua, yakni karena Allah dan tidak bertentangan dengan syariat. Gitu ya, ini luar biasa. Dan lagi-lagi ini hanya kita miliki, malah kita memiliki kecerdasan di dalam beramal ini semua. Baik. Sehingga Bapak Allah,
orang yang memiliki fikrah yang Islam itu yang kedua, yang Allah SWT memperlihatkan tanda-tanda kuasanya untuk diamati oleh mereka yang memiliki pikiran yang cerdas tadi. Sehingga mukmin itu akan menjadikan kitabullah itu sebagai konsep hidupnya dengan tidak mengikuti hawa nafsu dalam pelaksanaan kitabullah tersebut. Bapak Ibu Allah, jadi bang sekali ada hadis yang hadis Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis beliau yakni hikmah itu milik orang-orang mukmin. Di mana ia jumpa maka ia paling berhak atas hikmah tersebut. Jadi jangan sempat sampai terjadi satu ungkapan ini pernah begitu ditemukan sesuatu yang baru kebetulan yang menemukan orang-orang non muslim gitu maka orang muslim bilangnya oh itu ada di Al-Quran, cuman gitu aja dia komentarnya. Dia tahu di situ ada Al-Quran memerintahkan kita misalnya di dalam surat Yasin, ya masalah jini wal insi ini satu antam futu min aqtaris samawati wal ard famfutu la tamfutuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalian tidak akan bisa menembus langit atau bumi kecuali sultan dengan kekuatan, dengan ilmu. Sehingga begitu ada orang yang mampu ke bulan gitu dan kebetulan non muslim itu dia akan oh Islam ada gitu begitu ada yang mampu menembus bumi untuk mengambil tambang minyak dan sebagainya, oh Islam ada. Sebatas itu dia lakukan. Padahal mestinya itu yang paling berhak adalah orang-orang beriman. Baik. Bapak Ibu ya Allah, maka tentunya dua hal tadi itu bisa kita gabungkan. Jadi saat kita memiliki salibul aqidah, yang itu berarti senantiasa seluruh hidup kita penuh dengan niat yang ikhlas gitu Kemudian kita gabungkan dengan fikrah yang Islami tadi, yang menjadikan seluruh kehidupan kita memiliki manhaj yang sahih, bernilai ibadah dan sahihul ibadah yang sahih. Sehingga Bapak Allah, ini semua akan menghasilkan beberapa hal. Coba kita perhatikan dalam kitab ini. Yang pertama, kalau kita gabungkan, yang muncul adalah dengan adanya niat yang ikhlas dari qalbun salim tadi dan sahihul ibadah atau minhaj yang benar tadi dari akal yang cerdas tadi, maka muslim dapat bekerja untuk Islam. Lagi-lagi setiap muslim akan dapat bekerja untuk Islam, yaitu aktivitas membangun dinullah dalam realitas kehidupan manusia. Karena dua hal tadi, gitu Kemudian sesuai kondisi umat Islam dewasa ini maksudnya. Medan amal Islami adalah harokah, jihad, dakwah dan tarbiyah. Ini kita coba perkuat tadi Jadi lagi-lagi medan amal kita adalah harokah, jihad, dakwah dan tarbiyah. Sehingga Bapak Allah saat jenengan sudah rawuh di majelis ilmu seperti ini, gitu kemudian sudah kita belajar bareng-bareng dengan tarbiyah ini, maka tahapan berikutnya adalah al-jihad atau ad-da'wah. Di dalam kitab Al-Usul Salasah yakni yang membahas terkait dengan ma'rifatullah, ma'rifatul rasul dan ma'rifatul dinul Islam, itu kita jumpai. Untuk kita bisa mengamalkan ini semua dibutuhkan yang pertama ilmu. Tahapan kedua amal. Jadi setelah kita tahu ilmunya, itu yang mendasari amal kita. Dan ternyata setelah kita ilmu dan beramal, tahapan berikutnya adalah dakwah atau berjihad. Sehingga kuntum khairumat itu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga jihad dan yang keempat adalah sabar. 4 pilar ini harus kita pahami dalam diri kita, harus kita adakan dalam diri kita. Sabar dalam hal apa? Pertama, sabar dalam menuntut ilmu. Jadi Bapak Ibu, jangan rawuh di majelis seperti ini butuh kesabaran. Terus untuk istiqomah tiap Rabu malam sama Ahad pagi itu butuh kesabaran, butuh istiqomah. Kemudian beramal pun setelah jangan memahami itu kemudian beramal itu juga butuh kesabaran. Beramal baik itu beramal dalam rangka melaksanakan perintah Allah atau meninggalan larangan Allah, butuh kesabaran. Apalagi berdakwah, apa tantang butuh kesabaran belinya. Luar biasa. Habis itu selesai malam sudah bisa diupload dan subhanallah besoknya muncul yang short video luar biasa. Saya pamerkan kemana-mana tuh.
gitu ya. Saya ingin jadi model masjid-masjid yang saya terlibat di dalamnya. Itu bagus Bapak. Oke. Jadi kalau saat ini yang lihat yang review mungkin masih ratusan, soal satu ketika pasti akan jutaan. Pasti. Ya, sehingga Bapak Allah itulah yang lagi-lagi itu menjadi satu medan amal medan amal Islami buat kita semua. Ini harokah, jihad, dakwah dan tarbiyah. Baik. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam kitab ini manakala ikhlas, niat yang ikhlas dan manhaj yang sahih tadi itu berkumpul, maka perintah Allah agar beramal dengan mengikuti minhaj Allah SWT. Allah menyuruh manusia untuk beramal sehingga Allah dan orang-orang beriman yang akan menyaksikan amal kita. Kul katakanlah, wa kul katakanlah, i'malu beramal kalian, gitu ya. Fasayarallahu, maka Allah akan melihat kalian apa yang dilihat amalakum, yakni amal kalian. Dan tidak hanya Allah saja, tapi war rasul, orang dan para rasul, wal mu'min dan orang beriman. Wa saturadduna ila alimil ghaib asyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dia nanti akan dilihat, diperhatikan zat yang maha melihat yang gaib maupun yang nyata, dan nanti ditunjukkan apa-apa yang kita lakukan, kita berbuat. Subhanallah ya Bapak Ibu. Ini orang yang memiliki qalbun salim dan aklun hakim tadi, dia sadar betul bahwa seluruh detik kehidupan kita, seluruh nafas yang kita alami, yang jalani ada akan dipertontonkan oleh Allah SWT atas diri kita, Rasulullah dan orang beriman. Ya, baik. Sehingga Bapak Ibu Allah, hasil amal yang kita laksanakan adalah otoritas Allah yang lagi-lagi perlu diimani dan diterima apa adanya bagi seorang mukmin. Jadi Bapak Ibu Allah, mungkin ini ya, saya pernah sampaikan di majelis yang lain ya. Jadi saat kita apa yang kita lakukan, perintah Allah kita justru untuk beramal. Kemudian Allah, Rasulullah dan orang beriman akan menyaksikan hal kita. Salah satu contoh yang gampang ya. Saat kita beramal di majelis ilmu seperti ini, ya. Kemudian orang-orang beriman sesama kita sama jamaah itu juga menyaksikan. Maka kesaksian mereka ini itu akan menjadi apa? Branding ya masing-masing kita. Contoh paling gampang kan. Sehingga begitu keluar, kalau nanti di pengajian di majelis taklim ya, itu dekat aja dengan disebutkan nama misalnya, ya, sapalah kita apa Hendro misalnya ya. Kenapa? Karena ternyata beliau bisa merasakan, kita bisa merasakan aura seriusnya misalnya itu ya. Atau sebaliknya misalnya, nanti kalau kita ada di majelis ilmu, jangan pernah dekat dengan si fulan misalnya ya. Kenapa? Pasti dijak ngobrol misalnya. Ini kan satu bentuk betapa Allah memberikan kita setiap apa yang kita amalkan ini disaksikan orang dan orang akan membranding kita. Makanya dibolehkan, bahkan disunnahkan ya, pada saat ada orang yang meninggal wafat gitu ya, kita boleh bersaksi. Saya bersaksi beliau adalah orang baik. Itu kita boleh, dan bahkan itu sunnah hukumnya. Jadi baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di dalam kitab ini manakala niat yang ikhlas dan memiliki sahihul ibadah tadi dengan adanya ikhlas maka akan muncul amal soleh, disebutkan gitu ya. Tidak akan mungkin suatu amal soleh dapat dilaksanakan dan diterima oleh Allah tanpa didasari oleh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ya, sungguh tidak aku perintahkan kalian beramal kecuali ikhlas dalam beragama. Ya. Sehingga disebutkan oleh karena itu sia-sia bagi mereka yang beramal tapi tidak didasari dengan keikhlasan. Ya, dan kemarin telah kita bahas ya, untuk sampai pada tingkatan ikhlas itu harus kita lewati level muslim, mukmin, muhsin baru mukhlis gitu ya. Jadi saya yakin betul kalau jenengan serius itu pasti ada keikhlasan. Ya, sehingga nanti yang muncul adalah bagaimana kita senantiasa ingin mendapatkan apa yang Allah iming-imingkan pada kita, yakni innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya, sesungguhnya orang yang mengatakan aku beriman pada Allah,
Tsumastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah mengutus malaikat untuk menjaga kita. Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Jangan takut, jangan bersedih, dan kabar gembira surga telah menanti kalian. Tidak hanya itu, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat diutus Allah untuk menjaga kehidupan kalian di dunia sampai dengan di akhirat. Sebenarnya enggak sampai di akhirat. Malaikat menjaga. Itu bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan istiqomah. Dan istiqomah hanya bisa kita dapatkan kemarin ya, di bab berikutnya, manakala kita memiliki ya tadi syahadah yang benar, kemudian beriman sekaligus kita muhsin, beramal dengan penuh kualitas, baru kita akan memiliki keikhlasan yang stabil. Baik, yang keempat, Bapak Ibu Allah, di kitab itu disebutkan Islam itu memerintahkan agar beramal soleh dan berinfak jangan ditunda-tunda. Disebutkan gitu ya. Perbuatan baik akan segera dilaksanakan supaya tidak sempat diganggu oleh setan dan tidak dihalang-halangi oleh setan. Jadi kalau kita punya niat baik, ternyata ini perintahnya adalah wasari'u ila maghfirah, untuk disegerakan. Karena kalau ditunda-tunda biasanya setan datang gitu ya, dengan berbagai macam alasan, sehingga kita akan menunda sampai nggak jadi berbuat kebaikan. Ya, paling gampang misalnya jadi begitu kita udah punya niat, pokoknya nanti sholat saya akan langsung siap-siap. Ini yang paling sering kita dengar kan ya. Begitu masjid kita ini sholat ya dengan tilawah Qur'annya gitu ya, ternyata ada sholat masih ngantuk tidur atau ada aktivitas yang diselesaikan. Iya, sering kita ngalami. Sampai tingkat akhirnya terus kita dengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya. Ini kalau kita tunda lagi misalnya itu ya, ini setan terus bisikan terus ya. Ya, sampai nanti begitu Allah beri masih aja. Biasanya kalau di masjid kita ini, masjid Uhwah Islamiyah itu, habis adzan masih ada 6 atau 7 menit lagi gitu baru iqamah. Masih telah leleh dulu gitu. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu iqamah, lari. Itu kalau masih sadar. Kalau enggak, ada sebentar lagi sampai pada akhirnya udah nanti sholat sendiri di rumah gitu ya. Ini contoh ya betapa ada satu keinginan baik kemudian kita tunda-tunda, kita undur, maka yang masuk adalah setan yang membisikkan hal tersebut. Maka kita diperintahkan Allah untuk senantiasa qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, dari golongan jin dan dari golongan manusia ya. Baik. Kemudian berikutnya Bapak Allah juga berfirman bahwa semua manusia merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Yakni orang beriman bahwasanya semua manusia merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh serta berdakwah dengan menyampaikan nasihat dengan kebenaran dan kesabaran. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sering kan dibahas ya oleh para ulama kita. Jadi khusrin dalam kalimat dalam ayat ini ya, wal asri di masa ya, innal insana lafi khusrin. Khusrin itu adalah sebuah kerugian di setiap aspek amalan kita. Sampai dikatakan termasuk khusrin saat kita sholat gitu ya. Makanya ini dijumpai orang-orang yang sholat, puasa, bahkan haji gitu ya, dia dengan bangganya di yaumil hisab ternyata ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena khusrin. Ya, sehingga di ayat yang lain ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina yura'un wa yamna'un. Celaka orang yang sholat. Siapa? Yakni mereka sholatnya main-main dan sholatnya penuh dengan riya. Main-main ini berarti dia tidak paham betul tata cara sholat dengan yang benar. Atau yang kedua, dia paham tapi riya gitu ya. Ini hati-hati. Ya lagi-lagi itu semua adalah termasuk dikatakan orang merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Saat itu yang mendasari iman tidak ada yang namanya riya. Saat yang mendasari iman tidak mungkin dia akan melaksanakan amalan itu dengan main-main. Dia mesti serius. Ya, sehingga mungkin masih ingat guys, wonten pujian ya. Pujian kalau di kampung dulu itu ya. Jadi kalau kita mau sholat tuh, maka kita dipastikan kita paham akan rukun-rukun dalam sholat. Misalnya itu ya. Karena saya lupa udah. Baik.
Sehingga itu semua lagi-lagi aman wa amilus salih dan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Bapak Ibu yang Allah, terkait dengan itu semua banyak sekali ya yang disampaikan sebagai hujahnya. Yang pertama surat At-Taubah ayat 105 tadi ya, wa qul imanu Allah tadi ya, jadi bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya seorang beriman dia akan melihat pekerjaan kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat ke-105 ya. Kemudian di surat ke-18 ayat 110 misalnya yakni katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, ini Rasulullah yang diwahyukan kepadaku, itu Rasulullah ya, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Kemudian di ayat ke-63 ayat 10-11 dan belajarkanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu mereka berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu Allah, di ayat ini ternyata begitu ada orang dimatikan tapi dia masih punya harta yang banyak atau bahkan kurang dalam bersedekah itu, dia minta ditangguhkan kematiannya dan hanya satu yang dia inginkan, yakni untuk bersedekah lebih banyak lagi. Ini apa? Berarti menggambarkan bahwasanya saat kita mau bersedekah udah nggak, jangan tunda-tunda. Saat kita punya udah dan sebagainya. Ya, baik. Ini banyak sekali kisah saya nyata Bapak ya. Jadi pada saat ada teman-teman ya yang dia lagi peak ya, lagi di puncak kesuksesan ya, sehingga duitnya banyak dan sebagainya, dia lupa dengan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Haji misalnya, nanti aja lah. Dan ternyata Allah takdirkan setelah itu dia turun secara ekonomi, dia turun lah gitu ya. Sehingga kenapa nggak ada duit kemarin lupa gitu. Ini contoh ya, lagi-lagi Bapak Allah. Kemudian lagi-lagi diberikan satu penegasan di ayat ke-11-nya, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktunya kematian tersebut, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Allah, di surat An-Nisa misalnya, jadi di surat An-Nisa ayat ke-78 misalnya, di mana saja kamu berada kematian akan mendapatkan kamu ya, kedatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah ya. Dan kalaupun mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Ini lagi-lagi jadi samalah misalnya kalaupun kita misal berinteraksi seperti ini ya, kemudian kita mendapatkan satu, ini orang-orang beriman yang setengah-setengah tadi itu ya, saat dia mendapatkan satu kenikmatan dia mengatakan alhamdulillah dari Allah misalnya. Tapi begitu kita mendapatkan satu kecelakaan, kita menyalahkan teman kita. Ternyata tidak boleh ya, lagi-lagi dan kesalahan diri kan. Dia katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Bapak Ibu yang Allah, kemudian Rasulullah bersabda di dalam sabda beliau, yakni bersegeralah kepada amal di mana kalian tidak menunggu-nunggu kecuali 7 hal. Okay? Ya, Rasulullah bersabda bersegeralah kepada amal di mana kalian tidak menunggu-nunggu kecuali 7 hal. Yang pertama, Rasulullah sabda Rasulullah, yang pertama adalah kemiskinan yang melalaikan. Yang pertama yakni kemiskinan yang melalaikan, bahasa Rasulullah. Di luar itu kita harus bersegera. Kemudian yang kedua, kekayaan yang menjadikan melampaui batas. Ya, saat kita punya kekayaan akhirnya kita suka hura-hura dan sebagainya ya. Yang ketiga, sakit yang merusak. Apa itu sakit yang merasa kita isi dengan mengeluh terus. Padahal di situ kalau sakit kita sabar,
Ya, itu yang terjadi apa? Yakni Allah akan menghapus dosa kita. Yang keempat, yakni masa tua yang melumpuhkan segala tenaga. Ada banyak, Pak. Ya. Kemudian yang kelima, kematian yang menghabiskan segala-galanya. Nah, Allah juga ya, jadi bukan sekadar menghabiskan harta, tapi juga menghabiskan keimanan kita, gitu misalnya. Ya. Kemudian Dajjal, yang keenam, Dajjal yang paling buruk ditunggu-tunggu. Ya, ini kita berharap tidak dijumpakan dengan Dajjal ini, karena ini berat buat kita semua. Dan yang ketujuh adalah hari kiamat, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih baik. Semoga Allah menghindarkan kita dari Dajjal dan hari kiamat. Allahumma amin. Sehingga Bapak Allah, itu semua akan menjadikan kita melakukan dakwah tarbiyah ya tadi ya, di majelis kita ini. Setelah itu baru kita akan di dalam dakwah tarbiyah itu Allah ingatkan kita dalam surat 41 ayat ke-33 misalnya ya. Yakni siapakah yang lebih baik perkataannya gitu ya. Disebut gitu ya. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa amalan shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata sungguh aku termasuk orang-orang yang berseri orang-orang muslim. Maka Bapak Allah dengan ini semua ya, maka setiap amal jihad ada balasan dari sisi Allah, dan yakinlah bahwa jihad yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dan barang siapa berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sehingga lagi Allah kami tegaskan pada kalimat ini bahwa sesungguhnya masjid ini tidak butuh kita, tapi kita yang butuh masjid. Gitu ya. Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Ya. Sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan ini adalah kebutuhan kita. Maka lagi-lagi Allah memberikan satu penegasan, wa man jahada fa innama yujahidu nafsi. Dan barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh kita semua. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kita sehingga kita bisa istiqomah untuk bisa mengamalkan ini semua, dan kita memiliki qalbun salim, sehat aqlun dzaki, hati yang bersih dan akal yang cerdas. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila sunnatinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dhahirna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.